Halo, balik lagi bareng saya Fikri. Sebelum kalian nonton video ini, tekan tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan terhadap channel ini. Juga jangan lupa mengikuti seluruh sosial media saya. Hari ini kita bakal ngomongin iPhone 7 Plus. iPhone 7 Plus dirilis September 2016. Tentu orang akan bertanya, apakah masih layak di tahun 2019? Apakah worth it kalau dibeli tahun 2019? Pada video ini kita bahas lebih mendalam dari berbagai aspek dan membuat jawaban yang jelas. Apakah layak? Pertama, kita bakal bahas satu persatu bagian dan pada akhirnya kita bakal menyimpulkannya. Yang pertama kita bahas adalah soal build quality dan desain. iPhone 7 Plus mempunyai dimensi 158,2 mm tinggi, 77,9 mm lebar, dan 7,3 mm ketebalannya, dan mempunyai berat 188 gram. Semua bagian belakang iPhone 7 Plus dirangkai oleh aluminium matte material. Dengan rangka aluminium ini membuat kita merasakan rasa premium. Beberapa orang akan menyukai feel smooth dan solid material aluminium. Dan material ini lebih tahan terhadap benturan dibanding smartphone berbahan kaca. Kita bakal menemuin tombol yang sama dengan iPhone 6s Plus, tapi iPhone 7 Plus sudah memiliki dua speaker. iPhone 7 Plus sudah memiliki sertifikasi IP67. Jadi sudah terproteksi dari dust sand, cipratan air, ataupun air shower. Home button yang hadir di iPhone 7 Plus sudah generasi yang kedua. iPhone 7 Plus memiliki prosesor quad-core A10 Fusion yang powerful dengan 3 GB RAM dan datang dengan beberapa opsi pilihan storage yaitu 32 GB, 128 GB, dan 256 GB. Dan sekarang mari kita lihat AnTuTu benchmark. Skor yang kita dapatkan adalah sekian. Tentu masih sangat cukup untuk membuka sosial media ataupun bermain game intens tanpa adanya lag. Semua aplikasi berat berjalan mulus. Berbicara soal display, ukuran displaynya adalah 5,5 inch LCD IPS dilengkapi dengan 3D Touch dengan resolusi 1920 x 1080 yang menghasilkan kerapatan 401 ppi, memiliki brightness level maksimum pada 625 nits. Tentu masih sangat cukup untuk kebutuhan multimedia saat ini. Berbicara software, iPhone 7 Plus berjalan pada iOS 12. iOS 12 berjalan sangat halus dengan stabil pada penggunaan sehari-hari. Seperti pada kebanyakan iPhone, bakal memberikan experience yang begitu baik. Beralih ke kamera depan memiliki 7 megapiksel dan aperture f2.2 dan menghasilkan selfie foto video yang cukup baik. Di kamera belakang mempunyai 12 megapiksel, kamera utama bukan f1.8 yang sudah dilengkapi dengan OIS, dan kamera telefoto dengan resolusi yang sama dengan bukaan f2.8. Hasil kameranya pun cukup baik, dengan mengutip nilai DxOMark yang mencapai 88, sama persis dengan Samsung Galaxy S8. Pada perekaman video, kalian bisa merekam hingga resolusi 4K pada 30 fps, dan bisa merekam video slow motion 120 fps pada resolusi 1080p dan 240 fps pada resolusi HD saja. Kita bergerak pada sisi baterai. iPhone 7 Plus dengan 2900 mAh akan bisa memberikan kamu ketahanan baterai hingga 1 hari full untuk penggunaan sedang. Dan bisa saja harus mencharge jika kalian menggunakannya dengan intensitas tinggi. Sayangnya dengan masih menggunakan backdoor berbahan aluminium membuat iPhone 7 Plus tidak bisa menggunakan wireless charging. Nah, hal yang paling penting nih, soal harga. iPhone 7 Plus untuk yang varian 32GB masih berkisar 6,5 juta, varian 128GB berkisar 7 jutaan, dan 256GB berkisar 7,5 jutaan. iPhone 7 Plus hadir dengan 5 varian warna, yaitu Black Matte, Jet Black, Silver, Rose Gold, dan Gold. Dan sekarang waktunya kesimpulan. Mari kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Pertama, soal desain. Memang subjektif dari selera orang, tapi saya rasa masih cukup premium dengan desain iPhone 7 Plus dan desain aluminium lebih tahan terhadap benturan. Kedua, sudah memiliki dual speaker. Dual speaker menghasilkan suara stereo yang membuat kita nyaman saat bermultimedia seperti saat menonton film.
Ketiga, memiliki IP67. Sertifikasi IP67 memberikan kita keamanan saat mengalami keadaan tak terduga, seperti saat kehujanan, iPhone jatuh ke dalam kolam, ataupun tertumpah oleh minuman. Keempat, prosesor. Tentu dengan nilai Antutu yang sekian, bakal cukup untuk daily user kita hingga heavy duty sekalipun. Kelima, software iOS. iOS memberikan user experience yang begitu smooth dan tanpa lag, seperti layaknya iPhone. Keenam, kamera. Kamera dengan nilai DxOMark 88 tidak bisa dibilang sangat bagus, tapi masih sangat cukup untuk bikin story di sosial media ataupun WhatsApp, video call, dan sebagainya. Ketujuh, meskipun baterai yang hanya memiliki 2900 mAh, mampu bertahan dengan penggunaan berintensitas sedang dalam satu hari. Kedelapan, harga. Harga yang kini menyentuh 6 jutaan tentu untuk kalian yang mau upgrade misalnya dari iPhone 6s Plus ke bawah, memang ini sudah saat yang tepat. Berbicara soal kekurangan, hanya dua hal yang bisa saya temukan. Pertama, layar. Meskipun sudah memiliki resolusi Full HD, tapi saya rasa dengan rasio 16:9 akan membuat ketinggalan zaman di antara smartphone yang dirilis 2017 ke atas, dengan bezel atas dan bawah yang masih tebal. Kedua, tidak memiliki fitur wireless charging. Dengan semakin banyaknya smartphone flagship yang punya fitur wireless charging, maka akan membuat kita merasa agak tertinggal dengan smartphone sekarang. Jadi menurut kalian, apakah masih layak di tahun 2019? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, jangan lupa untuk tekan tombol like jika kalian suka dengan video ini. Terima kasih.